Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk bersama-sama kita dapat merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini kembali kami dapat menghadap ke hadirat-Mu. Tolong kami Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon pimpinan-Mu sehingga setiap firman yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari pasal 15 Injil Lukas. Saya akan membaca ayat yang ke-32 saja. Tapi kisah utuhnya kita dapat baca bersama-sama dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 32. Saya akan membaca ayat 32 yang mengatakan seperti ini. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32 bercerita tentang anak yang hilang. Itu judul perikop yang populer yang kita kenal selama ini. Tapi kalau kita perhatikan pasal 15 ini sebenarnya menceritakan hal yang sama. Ada 3 perumpamaan di sana. Yang pertama adalah perumpamaan domba yang hilang. Yang kedua adalah perumpamaan dirham yang hilang. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada perumpamaan domba yang hilang, seorang gembala memiliki 100 ekor domba dan 1 hilang. Diceritakan di situ bahwa dia rela meninggalkan yang 99 domba demi mencari 1 domba yang hilang. Saat didapat dia bersuka cita. Saya ingin menambahkan sedikit informasi tentang gembala dan domba pada waktu itu. Dari mana sang gembala ini mengetahui ada 1 ekor dombanya yang hilang? Nah, pada saat itu atau pada zaman itu ada kebiasaan di mana sang gembala ini menghitung dombanya pada saat domba-domba itu masuk ke dalam kandang. Nah, dari situ diketahui bahwa ada 1 domba yang hilang. Kemudian tentu saja sang gembala berangkat untuk mencarinya. Meninggalkan 99 domba tentu saja bukan ditinggalkan begitu saja. 99 domba tersebut sudah berada di dalam kandang, dan untuk ukuran gembala yang memiliki 100 ekor domba, dia tergolong gembala yang kaya tentunya. Dan ukuran gembala yang kaya tersebut lumrah bahwa di sana itu memiliki hamba yang dia pekerjakan untuk menggembalakan juga. Jadi selain dia sendiri yang menggembalakan, dia ditemani oleh 1 orang atau 2 orang hambanya. Dari situ kita mengenal istilah gembala upahan. Demikian juga dengan perumpamaan yang kedua, seorang wanita yang kehilangan 1 dirham dari 10 dirham yang dia miliki. Karena kehilangan 1 dirham itu, dia rela untuk
menyapu seisi rumahnya demi mencari dirham yang hilang tersebut. Dan saat dirham itu ditemukan, dia bersuka cita. Dirham ini bukan sembarang dirham. Dirham di sini banyak ahli yang mengatakan sebenarnya itu lebih mengarah kepada mas kawin untuk pernikahan sang wanita tersebut. Jumlah yang dikatakan sebagai 10 dirham itu menunjukkan bahwa sebenarnya wanita itu bukanlah seorang wanita yang kaya, atau keluarganya bukan keluarga yang kaya. Karena kalau keluarga yang kaya, mas kawinnya bisa lebih banyak lagi. Nah, kehilangan 1 dirham itu sebenarnya berarti kehilangan kepercayaan dari calon suaminya. Karena mas kawin yang diberikan itu bukan sekedar mas kawin saja, tapi sebuah simbol kepercayaan. Dan kalau sampai itu hilang, maka gagallah atau batallah pernikahannya. Di sini kemudian kita menjadi paham kenapa kemudian waktu sang wanita itu menemukan 1 dirham yang hilang, dia mengundang banyak temannya untuk bersuka cita dengan dia. Karena dia menemukan dirhamnya yang hilang tersebut. Artinya dia jadi menikah. Kepercayaan yang diberikan oleh sang calon suaminya juga tidak hilang. Itulah alasan kenapa dia sangat bersuka cita. 2 kisah awal ini memberi penekanan yang sama. Saat ditemukan, ia bersuka cita, baik gembala maupun sang wanita. Nah, kisah tentang anak yang hilang memang lebih panjang dari 2 kisah sebelumnya. Karena sebenarnya di situ terdapat 2 bagian dari kisah. Bagian yang pertama menceritakan tentang betapa bengalnya, betapa nakalnya, bahkan jahatnya si anak bungsu. Tentu saja kisah tentang anak yang hilang ini sudah sangat sering kita dengar. Bahkan kita juga sering baca, saya percaya itu semua sering menjadi perenungan kita. Tapi mari kembali kita melihat bagian ini. Sekali lagi, bagian yang pertama adalah bagian yang menceritakan tentang si bungsu yang meminta bagian warisnya bahkan sebelum ayahnya ini meninggal. Itu tindakan yang sangat jahat di budaya manapun, baik itu di Indonesia ataupun di Israel. Sampai saat ini pun orang masih menganggap seperti itu. Warisan itu hanya akan didapat saat orang tuanya atau pemberi warisnya itu meninggal. Lah, si anak bungsu ini meminta jatah warisannya pada saat ayahnya masih ada. Itu sebuah tindakan yang jahat. Dan setelah dia dapat harta warisannya, dia jual. Mungkin bisa kita anggap atau asumsikan itu berupa tanah atau pemberian-pemberian yang lain, bisa hewan ternak dan sebagainya. Dia jual itu semua dan dia habiskan uang penjualan ini untuk berfoya-foya di negeri yang jauh. Dan seperti yang kita juga tahu bahwa setelah habis hartanya dan pada saat di negeri itu terjadi bencana kelaparan, dia menyesali tindakannya. Dia teringat bahwa di rumah bapaknya makanan melimpah. Bahkan hamba-hambanya dapat hidup dengan senang di sana. Kemudian dia berniat untuk pulang. Dia lebih memilih menjadi hamba di rumah bapaknya daripada kelaparan di negeri orang. Singkat cerita, ia kemudian pulang, dan dari jauh saat ayahnya melihat si bungsu pulang, diceritakan di bagian tersebut bahwa sang ayah itu menyambutnya kembali. Di awal si bungsu berencana saat nanti ayahnya datang kepadanya, atau dia datang kepada ayahnya, dia ingin meminta ampun. Dia ingin mengatakan penyesalannya dan kemudian menyatakan kepada bapaknya, jadikan aku hambamu saja, nggak usah aku sebagai anak lagi. Dia sadar betapa jahatnya dia dulu. Yang penting dia bisa makan, itu tujuan utamanya. Tapi saat kita lihat reaksi sang bapak, dia peluk kembali anaknya, dia berikan jubah yang indah, dia berikan
sendal atau sepatu untuk mengganti alas kakinya. Kemudian dia berikan cincin yang indah. Itu sebuah bentuk kegembiraan yang diungkapkan oleh sang ayah bahwa anaknya yang hilang itu telah pulang. Nah, kisah yang sangat familiar. Saya percaya kita semua sudah sangat paham. Dan nilai utama dari cerita tersebut adalah sebesar apapun pelanggaran si bungsu, sebesar apapun dosanya, sang ayah ini tetap mau mengampuni dia, tetap mau menerima dia. Bagian ini selaras dengan dua perumpamaan yang sebelumnya kita sudah bicarakan tadi, tentang domba yang hilang dengan dirham yang hilang. Bahwa Tuhan menantikan pertobatan umatnya, bahwa Tuhan sangat senang saat seseorang itu bertobat, menyadari dosa-dosanya dan kembali kepada Tuhan. Itulah nilai atau pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan ini. Tapi pada pagi hari ini kita tidak fokus hanya di bagian itu. Saya ingin mengajak kita fokus di bagian kedua dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan kita mungkin tahu bahwa bagian kedua itu adalah bagian di mana sang anak sulung protes kepada bapaknya. Mari kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-27 hingga 32. Bagian ini akan saya bacakan. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kenapa saya berpikir untuk fokus kepada bagian ini? Saat seseorang merasa bersalah, merasa berdosa dan kemudian dia bertobat, tentu saja itu adalah sebuah hal yang menurut saya wajar untuk dialami saat kita menyadari kesalahan kita dan kemudian kita ingin memperbaikinya. Namun tidak sedikit juga kita seringkali berada di posisi anak bungsu ini. Kita tidak merasa ada yang salah dalam hidup kita. Kita tidak merasa pernah melakukan tindakan-tindakan atau sikap-sikap yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin seperti itu. Kita tidak pernah merasa atau tidak merasa pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran serius sampai kemudian akan distempel sebagai dosa. Nah, saat kita merasa seperti itu, saat kita merasa diri kita aman, saat kita merasa diri kita benar, ternyata justru itu yang menurut saya mengkhawatirkan. Kenapa? Kita bisa terjebak dengan keamanan palsu ini, ketenangan palsu ini, kebenaran palsu ini. Ada risiko seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa posisi itu pasti salah, tidak. Tapi ada risiko kita terjebak dalam keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan kebenaran yang palsu.
kita merasa sudah melakukan firman Tuhan, kita merasa sudah hidup beribadah dengan baik. Tapi ternyata seperti halnya anak sulung itu, kita tidak mengenal siapa Bapa kita, kita tidak mengerti isi hati Bapa kita. Jelas sekali bahwa sang Bapa ini digambarkan sebagai pribadi yang melihat kepulangan sang anak bungsu, melihat pertobatannya itu jauh lebih besar daripada atau lebih berharga daripada dosa-dosa yang dulu dia pernah lakukan. Tapi si anak sulung ini malah melihat pelanggaran-pelanggaran yang dulu dilakukan oleh anak bungsu. Dia iri. Kenapa si bungsu ini malah diistimewakan? Sedangkan dia yang melayani bapaknya bertahun-tahun tidak merasa diistimewakan. Posisi anak bungsu dan anak sulung ini sebenarnya kurang lebih sama menurut saya. Jadi saat si bungsu menyadari keberdosaannya, si sulung pun melakukan hal yang sama secara tidak langsung. Dia merasa dirinya yang paling benar. Dia merasa dirinya yang lebih mulia daripada si bungsu. Dalam beberapa buku yang saya baca, karakter si sulung ini menggambarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Mereka melihat pemungut cukai, disebutkan pelacur, dan orang-orang lain yang dianggap berdosa, itu tidak lebih mulia daripada mereka, si orang Farisi ini. Orang Farisi ini merasa dia sudah melayani Tuhan. Dia sudah hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Karena memang pada kenyataannya mereka menjaga betul praktik Taurat itu untuk tetap mereka kerjakan dengan detail. Itulah orang Farisi. Tapi kemudian mereka terbuai dengan kebenaran-kebenaran yang palsu ini. Mereka mengerjakan itu, tapi ternyata mereka tidak memahami isi hati Tuhan. Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan ingin semuanya itu selamat. Sehingga pada saat ada orang berdosa, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, sukacita dalam hati Tuhan itu meluap-luap. Persis digambarkan seperti sang ayah yang menyambut si bungsu pulang. Orang Farisi kehilangan nilai itu. Nah, pagi hari ini mari kita renungkan, jangan sampai kita kehilangan nilai itu. Kita melihat diri kita sudah benar, kita melihat diri kita sudah melakukan segala sesuatu bentuk peribadatan itu dengan teliti. Tapi ternyata di dalam hati kita kehilangan justru hati Tuhan. Bukankah itu lebih menakutkan daripada si bungsu ini? Kita seperti hidup dalam lingkungan yang suci. Kita merasa itu putih bersih, tidak ada noda sama sekali. Kita merasa hidup kita baik-baik saja, tapi ternyata kita kehilangan isi hati Tuhan, yaitu apa? Mengasihi, kasih yang tulus, menunggu anak-anaknya yang berdosa untuk pulang kembali. Kita gagal mengasihi seperti Tuhan mengasihi para pendosa. Kita merasa diri kita itu yang paling benar. Itu sangat berbahaya sekali. Rajinnya kita beribadah, banyaknya pemberian yang kita berikan kepada pekerjaan Tuhan, tidak lantas membuat kita menjadi pribadi yang benar. Kita hanya akan menjadi pribadi yang benar saat hati kita menjadi sama seperti hati Tuhan. Saya teringat Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu itu seperti kuburan yang dilapur putih. Rapi, putih, bersih di luar, tapi di dalamnya tetap mayat, kerangka, kematian. Tentu saja Tuhan tidak menginginkan kita bersikap seperti itu, hidup seperti itu. Jangan sampai kita menampilkan diri kita suci, tapi di dalamnya ternyata hanya ada kekosongan, kematian. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk terus mawas diri, melihat
terus ke dalam hati kita, mengkoreksi diri. Apakah saya saat ini sedang terjebak dalam keyakinan bahwa saya sudah benar, atau kembali kita terus-menerus mengevaluasi diri kita, ketidaksempurnaan kita, dan kemudian memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita hidup dalam kebenarannya. Tidak merasa yang paling benar, tapi terus memohon kepada Tuhan untuk dididik, untuk disempurnakan. Haleluya. Saya berharap perenungan kita pada pagi hari ini terus akan kita gaungkan dalam keseharian kita. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk menghidupi firman yang telah kita renungkan bersama-sama. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu kami dapat merenungkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan, tolonglah kami. Roh Kudus, pimpin kami, sehingga dalam keseharian kami, Tuhan, kami terhindar dari jebakan merasa diri kami benar. Tapi ajar kami, Tuhan, untuk memandang Engkau sebagai satu-satunya kebenaran, untuk terus mengejar-Mu, Tuhan, sehingga kami hidup sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Jauhkan kami dari kesombongan-kesombongan rohani, tapi terus pimpin kami supaya kami bersikap rendah hati, memandang orang lain sama, menghormati mereka. Bahkan mungkin ada yang kami lihat mereka melakukan kesalahan, kami tidak menghakimi mereka, tapi kami merangkul mereka. Begitu juga kami, Tuhan, tolonglah kami. Saat kami jatuh dalam pencobaan, saat kami jatuh dalam dosa, Tuhan, ampunilah kami. Kami mohon kesempatan diberikan kepada kami kembali, untuk kami datang dan bertobat kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.